Hari ini kita akan masuk di mata kuliah auditing, di mana topiknya itu mengenai pengendalian internal atau internal control. Di dalam pengendalian internal ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama itu pengertian pengendalian internal itu sendiri, lalu yang kedua hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup pemeriksaan, lalu yang ketiga bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas internal control, lalu yang terakhir yaitu keterbatasan pengendalian internal atas entitas. Oke, langsung saja kita bahas mengenai pengertian daripada internal control itu sendiri. Di dalam internal control menurut IAPI tahun 2011 di halaman 319.2 yaitu di mana ada 5 pengendalian internal atas komponen-komponen yang akan dilakukan dalam melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penaksiran risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan. Apa saja sih yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian di sini? Yaitu lingkungan pengendalian di sini di mana banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan penaksiran yang berkaitan dengan skop pemeriksaan itu sendiri, sehingga auditor itu tidak terlepas daripada job desk mereka dalam melakukan pemeriksaan. Lalu yang kedua penilaian risiko atau penaksiran risiko, di mana auditor itu sendiri berhak melakukan test of control. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk melihat seberapa besar risiko yang terjadi pada perusahaan tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan kembali juga si auditor juga mempunyai risiko, yaitu risiko bawaan dari si auditor itu sendiri. Yang berikutnya lagi aktivitas pengendalian. Nah, di aktivitas pengendalian ini berkaitan dengan lingkungan pengendalian, di mana dalam aktivitas ini banyak hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya tidak semua aktivitas daripada perusahaan ini bisa berkaitan langsung tanpa adanya job desk yang seturut dengan SOP yang ada. Jadi terkadang ibaratnya begini, kita melakukan pemeriksaan tapi di luar daripada SOP sebagai seorang auditor itu sendiri. Tujuannya apa? Jangan-jangan nanti kalau kita kaitkan dalam kode etik dari akuntan publik, itu bisa menjadi dampak sama kita ke depannya. Lalu yang terakhir, informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi ini penting. Bagaimana dalam internal control? Kalau kita tidak mempunyai tata bahasa yang baik terhadap si klien, otomatis si klien kan pasti agak sedikit, saya bilang, nyeleneh. Kenapa nyeleneh? Karena si klien ini sendiri dia pasti akan berkilah pada saat melakukan pemeriksaan. Dia tidak akan selamanya berbuat jujur seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pemantauan. Nah, si auditor perlu melakukan pemantauan atau follow up atas hasil yang dilakukan pemeriksaan itu sendiri. Lanjutnya, bagaimana sih melakukan pemahaman dalam menilai internal control yang baik? Nah, di sini ada 3 yang mau kita bahas. Yang pertama itu adalah ada yang disebut namanya flowchart. Nah, biasanya auditor yang sudah terlatih, dia akan memilah-milah dalam artian risiko-risiko apa yang akan timbul ke depannya dari si perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya ada namanya internal control questionnaire. Biasanya dalam bentuk pertanyaan, iya atau tidak, untuk menunjukkan lemah atau andal internal control tersebut. Nah, yang terakhir kita bisa lakukan tanya jawab sama si klien atau sama si auditi. Oke? Kenapa? Karena risiko itu sendiri pasti berbeda-beda. Kita harus tahu porsinya daripada masing-masing perusahaan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya ada 2. Yang pertama, kita harus pahami dulu. Kita harus pahami tujuan kita melakukan pemeriksaan. Yang kedua, model yang akan kita gunakan. Jangan sampai model tersebut kita gunakan sama untuk semua jenis atau semua tipe perusahaan. Ya, kira-kira itu. Jadi, untuk mahasiswa, pertanyaannya begini, sederhana aja. Menurut kalian, internal control yang baik untuk setiap perusahaan, let's say gini, perusahaan yang kecil, menengah, besar, apakah model yang digunakan memungkinkan untuk dilakukan
pemeriksaan secara bersama. Yang kedua, jika kalian sebagai auditor ketemulah di lapangan, kalian disuruh menilai risiko yang terjadi di perusahaan tersebut. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan pertama kali dalam menilai risiko tersebut? Nah, jawabannya kirimkan di email saya pada saat jadwal perkuliahan saya. Oke, sekali lagi saya bilang. Yang pertama, yang pertama, saya ulang lagi ya. Yang pertama, apakah model yang diterapkan dalam melakukan penilaian atas internal control di setiap perusahaan kecil, menengah, dan besar itu bisa dilakukan dengan model yang sama. Lalu yang kedua, jika kalian sebagai auditor dalam melakukan penilaian risiko atas pengendalian internal, itu apa yang kedua, menurut kalian, kalau kalian sebagai seorang auditor, kalian disuruh lakukan penilaian risiko. Nah, apa yang pertama kali yang harus kalian lihat untuk menilai internal control lemah atau andal? Jawabannya dikirimkan ke email saya pada saat jadwal perkuliahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Benjamin Channel. Oke, mantap.